Legenda Keong Gondang, ditulis oleh Nadia Dewi. Dulu kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Pasti ada yang tidak beres dengan kampung ini, ucap Sarta. Lalu kita harus berbuat apa? Ucap warga lainnya menimpali ucapan Sarta karena merasa kesal dengan apa yang terjadi pada mereka. Sesuatu yang luar biasa memang sedang terjadi pada mereka. Sarta, apa yang bisa kamu lakukan sebagai kepala pemuda? Apakah dengan mengoceh yang tidak jelas ini kemampuanmu? Gerutu warga lainnya dari arah kejauhan. Seandainya aku sudah tahu jawabannya, tidak mungkin aku mengumpulkan warga di balai dusun ini, jawab Sarta terpojok. Cuy, kamu benar-benar tidak becus sebagai kepala pemuda. Seandainya aku tahu dari dulu jika kau tak bisa berbuat apa-apa, tak sudi aku memilihmu menjadi kepala pemuda kamu ini. Percuma kau mengumpulkan kami di balai ini jika kau sendiri tidak tahu jawabannya, ucap Junet, salah seorang pemuda yang usianya tak jauh beda dengan usia Sarta. Sarta adalah kepala pemuda kampung itu. Usianya baru menginjak 20 tahun. Di usia yang masih belia, Sarta sudah dipercaya oleh warga kampung untuk menjadi kepala pemuda. Sudah banyak yang Sarta lakukan untuk kampung, mulai dari menyadarkan warga akan kebersihan kampung sampai mampu mengajak pemuda untuk sedikit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang terjadi, seperti mabuk-mabukan dan berjudi. Namun ada juga yang bisa dia lakukan membuat hal itu bisa berubah, yaitu mengajak warga untuk rajin ke balai. Hal itu sangat sulit dilakukan karena kebanyakan warga kampung bekerja sebagai nelayan. Warga beralasan selalu kelelahan sepulang dari melaut. Padahal inilah cita-cita terbesar Sarta. Ia ingin mengamalkan ilmunya selepas keluar dari pesantren. Kesalihan Sarta mungkin berasal dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang ustadz dan mantan dusun yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Ayahnya ditemukan di Muara setelah berapa lama menghilang. Penyebab ayahnya meninggal sampai sekarang masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan ayah Sarta meninggal karena bunuh diri. Namun ada juga yang beranggapan ayahnya mati dibunuh. Kematian ayahnya tetap menjadi misteri karena tidak ada seorang pun yang dapat membuktikannya. Berbeda dengan Junet, seorang pemuda yang selalu berseberangan paham dengan Sarta. Dia suka berjudi dan mabuk-mabukan. Tidak jarang antara Junet dan Sarta bersih tegang. Bahkan tidak jarang pula persiapan mereka diakhiri dengan perkelahian. Sarta tak pernah memulai perkelahian itu. Junedlah yang selalu memulainya dengan mencari-cari alasan. Tapi Juned jugalah yang selalu mengakhiri perkelahian karena dia tidak mampu menandingi ilmu bela diri yang Sarta miliki. Siang itu, matahari terbit. Warga yang dari pagi berdatangan kini telah menyesaki ruangan balai kampung, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Keluguannya terlihat jelas di raut wajah mereka. Namun wajah-wajah lugu ini kini berubah muram seperti langit mendung mengharap hujan. Ada apa ini? Teriak dari arah luar balai kampung memekakan seisi ruangan. Sontak seluruh warga terdengar mendengar suara itu. Suara yang tidak asing di telinga mereka. Perlahan-lahan warga bergeser memberi jalan pada laki setengah baya yang mengeluarkan suara itu. Berjalanlah dia dengan diikuti 2 orang centeng berwajah bengis. Lelaki setengah baya itu seperti biasa selalu mengenakan pakaian serba hitam. Di pergelangan tangannya melingkar gelang dari akar bahar.
dagang kepala gagak tak pernah luput dari pinggangnya. Ditambah perawan wajah yang sangar berjambang, berkumis dan beralis tebal. Di pipinya tampak goresan bekas sartan golok. Orang-orang sering memanggilnya dengan Abah Bewok. Setelah Abah Bewok berdiri di depan ruangan balai kampung, tertekun seluruh warga dan tak ada seorang pun yang berani menandangnya kecuali Sarta sendiri. Sarta, masalah apa lagi yang kau perbuat di kampung ini? Abah Bewok bertanya sambil mendekati wajahnya ke wajah Sarta. Matanya tak mau melepas mata anak muda itu seperti mata elang yang mengintai mangsanya. Kebetulan sekali Abah bisa hadir di sini, jawab Sarta dengan tenang. Sebagai kepala dusun kampung ini, mudah-mudahan Abah bisa menyelesaikan masalah yang sedang kami hadapi. Sarta menambah dengan tegas. Jangan banyak bacot kau anak muda. Jika engkau tidak mampu lagi menjadi kepala pemuda, serahkan saja anakku ke Junet. Abah yakin dia lebih baik darimu, sergap Abah Bewok. Cepat, cepat, kau ceritakan masalahnya padaku. Abah Bewok dengan bertanya dengan Sarta dengan nada meninggi. Di kampung kita telah terjadi bencana yang sangat besar. Bencana yang sejak dulu tak pernah terjadi. Anak-anak kelaparan. Ibu-ibu sampai tak mampu menyusui bayi mereka. Semua itu karena para nelayan kampung ini sudah seminggu tak pernah berhasil membawa ikan dari laut. Ditambah warga kampung sebelah yang berjualan di kampung kita sudah tak mau lagi berjualan di sini. Itu semua karena sudah tidak ada lagi yang bisa ditukar dengan barang dagangan mereka. Saka mencoba menguraikan masalah dengan jelas. Betul itu, Pak. Salah seorang warga menambahkan. Ya, betul. Betul. Diam, bentak Abah Bewok sambil melotot. Matanya seperti mau keluar dari cangkang jika sedang marah. Setelah beberapa saat, Abah Bewok mulai berkata, kampung kita terkena bencana. Jangan asal ngoceh kau, Saka. Ini kampungku. Akulah kepala dusunnya sekarang. Bukan lagi bapak moyangmu yang tak becus apa-apa itu. Sebentar, aku minta waktu. Aku akan mengerahkan seluruh ilmuku untuk mencari jalan keluarnya. Abah Bewok kemudian bersila, mulutnya berkomat-kamit seperti membaca mantra. Setelah melakukan ritual, Abah Bewok kembali berdiri. Kampung ini terkena kutukan. Iya, kutukan. Kutukan dari arwah nenek moyang kampung kita. Kalian telah meninggalkan kebiasaan yang nenek moyang kita wariskan. Misalnya judi dan mabuk-mabukan, ucap Abah Bewok. Kemudian warga kampung saling berpandangan. Mereka kaget, campur bingung dengan apa yang diucapkan oleh Abah Bewok. Jika kutukan ini tak kau hiraukan, maka jangan salahkan aku jika bencana yang lebih besar melanda kampung ini. Abah Bewok kembali melanjutkan. Lalu, bagaimana Bah melenyapkan kutukan itu?
Salah seorang warga bertanya penasaran. "Ah, gampang," ucap Abah Bewok. "Asal kalian selalu menyediakan syarat yang diminta oleh arwah-arwah nenek moyang kita," Abah Bewok menambah. "Apa syaratnya, Bang?" Seluruh warga serentak bertanya. "Kalian yakin mau memenuhi syaratnya?" Abah Bewok kembali bertanya. Siap, Bang. Kami akan memenuhi seluruh syaratnya. Asal kampung kita ini bisa terlepas dari kutukan itu. Oh, di malam bulan purnama, saya minta 7 orang gadis pilihan yang masih perawan untuk dipersembahkan. Nanti saya akan mengatur ritualnya. Kalian tenang saja di rumahnya. Tidak boleh ada seorang pun yang keluar di malam purnama itu, ucap Abah Pewo. Saya tidak setuju. Sarta mencoba melawan. Saya harap kalian tak mempercayai apa yang diucapkan Abah Bewok. Itu semua bohong. Itu hanya akal-akan Abah Bewok untuk memberdaya kalian. Kembali Sarta meyakinkan. Diam kamu Sarta. Sekali lagi kau menghina ayahku, akan ku tebas lehermu, jawab Junet. Tenang, tenang semuanya. Jangan terpancing kamu Sarta dengan anakku, timpal Abah Bewo. Saya serahkan semuanya pada kalian. Jika kalian terlepas dari kutukan itu, maka penuhlah semua syarat. Tapi jika kau ikut ucapan si Sarta, maka aku tidak akan membantu kalian. Bagaimana? Ucap Abah Bewo. Baiklah Abah, kami akan memenuhi semua syaratnya. Silakan Abah pilih yang Abah kendaki. Setuju kalian? Ucap salah seorang warga. Setuju? Setuju? Jawab seluruh warga dengan kompak. Abah Pewo terbahak-bahak sambil meninggalkan kerumunan warga. Matanya seperti menertawakan wajah Sarta yang berdiri lungai tak berdaya. Sarta hanya bisa pasrah. Beberapa bulan setelah kejadian di kampung itu, Sarta menghabiskan waktunya di Bali. Sekarang tak ada lagi yang dapat dia lakukan. Kemaksiatan semakin merajalela, perjudian di mana-mana. Para pemuda kembali lebih suka mabuk-mabukan. Apa yang sudah Sarta perjuangkan selama ini menjadi sia-sia. Janji yang Abah Bewok ucapkan tak terpenuhi. Bencana itu semakin menjadi. Sudah banyak korban berjatuhan karena kelaparan. Mereka bertahan adalah warga yang masih memiliki kepercayaan kepada mereka. Mereka yakin Sarta bisa mengembalikan kejayaan kampung itu. Kampung yang dulunya terkenal sebagai kampung penghasil ikan terbesar di Kresidenan Caringin. Mereka yang memiliki sanak saudara di kampung yang lain, semuanya memilih mengungsi. Termasuk Abah Bewok dan keluarganya. Setelah sembahyang malam 2 rakaat, Sarta tertidur. Di tengah tidurnya, Sarta bermimpi. Dia bertemu dengan lelaki tua berpakaian serba putih. Wajah lelaki tua itu seperti ayahnya. Putih bercahaya dengan suara berat dan sayu terdengar oleh Sarta. Lelaki tua itu berkata, Sarta,
dalam balai sumur itu hidup seekor keong besar bernama Kondang. Keong itu memiliki karomah dari Sang Pencipta. Mandilah kau bersama yang lainnya. Lalu sholatlah 2 rakaat. Niscaya segala kesulitan akan terhindar. Sarta terbangun kaget bersamaan dengan menghilangnya suara laki-laki tua itu. Keesokan harinya, dia ceritakan pengalamannya tadi pagi pada seluruh warga. Kemudian mereka melakukan apa yang laki tua itu perintahkan. Mereka bermunajat kepada Sang Pencipta agar mereka terlepas dari kesulitan yang mereka alami. Keesokan harinya, kampung kembali seperti sedia kala. Mereka dianugerahi hasil laut yang melimpah. Kejadian kampung yang selama ini hilang telah kembali menjadi ramai. Mereka telah mengungsi kembali, termasuk Abah Bewok dan keluarganya. Serta anak muda yang pemberani dan soleh didaulat menjadi kepala dusun. Dengan kewenangannya, Sarta memberikan nama kampung itu dengan nama Cikondang. Semua warga menyetujui dengan senang hati. Kampung Cikondang akhirnya menjadi kampung yang diidamkan oleh Sarta dan warga. Warganya hidup dengan damai dan sejahtera bernafaskan Islam. Sekarang, siapa yang tak mengenal Kampung Cikondang? Kampung yang terletak di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Hampir seluruh masyarakat Pulau Jawa mengenal Cikondang karena memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai pusat perdagangan sejak zaman penjajahan. Di sana terletak makam salah seorang penyebar agama Islam di Banten. Sampai sekarang masih banyak yang sengaja untuk datang berziarah ke makam keramat yang berada di Cikondang. Makam tersebut terkenal dengan nama Makam Keramat Syekh Daud Cikondang.